Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hamdan Channel. Pada video kali ini saya akan memaparkan presentasi modul 1.1 A5 ruang kolaborasi konteks sosio-kultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh calon guru penggerak angkatan ke-10. Adapun anggota-anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri Hamzat SPDI dari SMA N1 Tanggetada, Ibu Sherly Fitriani dari SMP N1 Iwi Menda, dan Ibu Asmiati dari SDN 1 Lambolemo, dan Bapak Dedi Swandi SPD MSI dari SMKN 10 Kolaka. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Rasmadan selaku fasilitator dan Bapak Taufik selaku pengajar praktik. Apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Terlebih dahulu kita lihat dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwasanya Ki Hajar Dewantara menyatakan pendidikan pada anak didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan itu menuntun agar anak tidak salah arah dalam menuju kebahagiaan dan keselamatan hidup sebagai individu dan sebagai manusia bermasyarakat. Dasar pendidikan dengan kodrat alam anak maksudnya adalah pendidikan dilaksanakan berdasarkan lingkungan tempat tinggal anak. Hal tersebut kita kenal sebagai pembelajaran berbasis kontekstual. Konteks sosiokultural yang sejalan dengan pendidikan pemikiran KHD di daerah kami. Setelah kami melakukan diskusi kelompok terkait pengkajian konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berlaku di daerah kami menemukan ada begitu banyak kebudayaan atau adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat di daerah kami hingga saat ini yang masih tetap terus dilestarikan. Namun di sini kami hanya akan fokus pada satu adat tradisi orang Bugis Makassar yang juga tetap berlaku di wilayah Kolaka, yaitu tradisi Tudang Sipulung. Nah inilah gambaran contoh Tudang Sipulung. Selanjutnya kita melihat sekilas tentang Tudang Sipulung. Bahwasanya pelaksanaan upacara Tudang Sipulung atau Empo Sipatangari sudah dikenal sejak abad ke-13 sampai ke-14 Masehi sebelum Islam masuk di Goa, seperti termuat dalam Lontera Bugis. Tudang Sipulung diperkenalkan oleh cendekiawan Lapagala atau lebih dikenal dengan nama Nenek Manggomo. Para tetua duduk dan berkumpul bersama untuk membicarakan suatu masalah dan membicarakan solusi, khususnya permasalahan kehidupan bermasyarakat yang dilandasi pada pemahaman bahwa hidup bermasyarakat memiliki aturan yang masyarakat pula. Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal Tudang Sipulung. Yang pertama, geteng atau ketegasan atau keteguhan dimaknai sebagai ucapan sikap dan perbuatan yang berpegang teguh pada keyakinan yang benar. Yang kedua, lempu atau perbuatan lurus atau perbuatan jujur dimaknai sebagai perbuatan yang benar, di mana peran Tudang Sipulung sebagai ruang publik bersih dari perbuatan curang. Yang ketiga, ada tongeng perkataan jujur dimaknai bahwa semua pihak dalam upacara Tudang Sipulung harus memberikan argumentasi yang jujur atau yang benar. Yang keempat, sifat katau adalah sifat saling menghargai atau saling memanusiakan diri. Nilai ini dimaknai dalam pelaksanaan Tudang Sipulung terdapat interaksi sosial yang saling menghormati dan menghargai di antara peserta yang hadir. Yang kelima adalah Mape Sompari Puan Hendruk Sewai, berserah diri kepada Sang Pencipta alam semesta. Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya Tudang Sipulung? Relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda.
Yang pertama adalah poinnya mapesompa ribuan mindruk sewai, yaitu berserah diri kepada pencipta alam semesta. Yang kedua geteng atau keteguhan hati. Yang ketiga adalah lempu atau perbuatan lurus atau perbuatan jujur. Yang keempat ada tongeng perkataan jujur. Yang kelima sifat atau sifat saling menghargai. Penjelasan. Yang pertama, berserah diri kepada sang pencipta alam disebut dengan tawakal sebagai orang yang beriman. Tawakal wajib dilakukan setelah dirinya mengusahakan segala sesuatu, sebab Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dari dan Maha mengatur segalanya. Hal ini sejalan dengan pengajaran kepada murid tentang pembentukan karakter murid. Karakter yang dimaksudkan adalah karakter religi. Pembentukan karakter ini diimplementasikan dalam pembelajaran berdoa sebelum memulai aktivitas pembelajaran di kelas. Yang kedua, keteguhan hati atau geteng bisa didefinisikan sebagai kemampuan mengendalikan diri untuk sejenak meninggalkan keinginan semu demi mencapai tujuan jangka panjang yang tentunya lebih besar. Keteguhan hati bukan hanya terkait dengan memiliki motivasi atau tekad untuk mencapai sesuatu, tetapi juga melibatkan pengendalian pola pikir dan kebiasaan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pengajaran kepada murid tentang pembentukan karakter murid. Karakter yang dimaksudkan adalah karakter bertanggung jawab. Pembentukan karakter ini diimplementasikan dalam pembelajaran dengan memberikan penugasan dan lainnya, misalnya penugasan kelompok atau penugasan individu. Yang ketiga adalah jujur. Jujur adalah perilaku manusia yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap dirinya maupun pihak orang lain. Hal ini sejalan dengan pengajaran kepada murid tentang pembentukan karakter murid. Karakter yang dimaksudkan adalah karakter kejujuran. Pembentukan karakter ini diimplementasikan dalam pembelajaran dengan membiasakan murid berperilaku jujur dalam segala hal. Yang keempat, ada tongeng atau jujur sering dipahami sebagai mengatakan sesuatu yang sebenarnya atau tidak, berbohong. Dengan kata lain, pengertian jujur adalah mengatakan hal yang sebenarnya dan tidak dibuat-buat. Hal ini sejalan dengan pengajaran kepada murid tentang pembentukan karakter murid. Karakter yang dimaksudkan adalah karakter kejujuran. Pembentukan karakter ini diimplementasikan dalam pembelajaran dengan membiasakan murid menyampaikan keadaan-keadaan yang sebenarnya. Dan yang kelima, sikap saling menghargai satu sama lain adalah sikap yang sangat penting untuk dimiliki oleh semua orang. Ini adalah sikap yang menunjukkan rasa hormat dan penghormatan kepada orang lain. Dengan menghargai orang lain, kita dapat membangun hubungan yang kuat dan harmonis. Hal ini tentu akan menciptakan lingkungan yang sehat dan menyenangkan. Hal ini sejalan dengan pengajaran kepada murid tentang pembentukan karakter murid. Karakter yang dimaksudkan adalah karakter bertoleransi. Pembentukan karakter ini diimplementasikan dalam pembelajaran diskusi kelompok, di mana murid bisa saling menghargai pendapat satu sama lain. Selanjutnya, yang ketiga adalah sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda, sesuai dengan konteks lokal, sesuai budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Adapun hasil diskusi kami terkait satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan kelas atau sekolah yang sesuai dengan konteks lokal, sosial budaya atau tradisi Tudang Sipulung yang dapat kami terapkan, yaitu kami fokus pada praktek pembelajaran dengan metode diskusi kelompok. Pembentukan kelompok pembelajaran di dalam kelas dengan mengangkat satu tema tertentu atau memberikan satu permasalahan yang sering terjadi, baik di dalam kelas, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Adapun penebalan karakter murid yang diharapkan, Tudang Sipulung atau duduk bersama adalah bentuk kegiatan berdiskusi untuk mencapai suatu kesepakatan atas permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan membentuk karakter murid jadi disiplin, merdeka mengeluarkan pendapat, menghargai pendapat orang lain, kerjasama, demokratis, dan bertanggung jawab melaksanakan kesepakatan yang telah dihasilkan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesepakatan tersebut. Dari hasil diskusi kami
Kami menyepakati karakter penebalan pelaku murid pada kebudayaan Tulang Sipulung yang relevan dengan pemikiran KHD yang dapat diaktualisasikan dalam lingkungan sekolah, yakni sikap saling menghargai. Ya, demikian penjelasan kami terkait sosiokultur yang dapat diterapkan di sekolah atau di kelas. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.